الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي كتب علينا الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di tanggal 1 Syawal. Hari ini kita merasakan kebahagiaan. Karena kemarin 29 hari kita semua digodok, ditempah. Kita semua diberikan pendidikan melalui ibadah puasa, melalui tarawih, melalui tadarusan. Maka hari ini kita semua berbahagia. Kenapa kita berbahagia? Karena hari ini kita sudah merasakan kemenangan. Di bulan Ramadan kita semua dicuci dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan hanya mengharap ridha dari Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Wa man qama ramadhana, siapa yang melaksanakan qiyam di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman, karena mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena puasa kita, karena qiyam kita selama di bulan Ramadan. Maka pantas hari ini kita berbahagia karena kita sudah menang melawan hawa nafsu kita di 29 hari di bulan Ramadan. Tapi di samping itu juga, walaupun kita merasakan kebahagiaan, ada juga rasa sedih di hati kita. Kenapa kita merasakan kesedihan di hati kita? Karena mungkin sebelum Ramadan atau tahun lalu pulang dari salat Idul Fitri ini, kita masih berjumpa dengan kedua orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Biasanya setiap Idul Fitri kita kembali ke rumahnya membawakan lauk pauk. Karena itu yang menjadi tradisi kita setiap tanggal 1 Syawal. Kembali berkumpul dengan keluarga-keluarga kita. Tapi ternyata di tahun ini ada yang lebih cepat dibandingkan dengan keinginan kita. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu telah sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak dapat dimajukan walau sesaat dan juga tidak dapat dimundurkan walau sesaat. Biasanya setiap Idul Fitri kembali kita daripada salat Idul Fitri, kita masih bisa cium tangannya, masih bisa memeluknya, masih bisa meminta ampun maafnya. Tetapi ternyata di tahun ini kita tidak berjumpa lagi dengan kedua orang tua kita. Mereka sudah berpindah alam, yaitu berada di alam kubur, dan kita semua tidak akan bertemu lagi dengan kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu. Maka alangkah bahagianya hari ini bagi orang tuanya yang masih hidup. Maka jangan sampai kita melupakan
jasa-jasa kedua orang tua kita kepada kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka orang yang beriman dengan rasa gembiranya pada hari ini dicampur dengan rasa duka, maka kita yang berkumpul hari ini bertakbir, Allahu Akbar, bertasbih, subhanallah, bertahmid, alhamdulillah, bertahlil, la ilaha illallah, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini masih dipanjangkan umur kita, masih dimurahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di pagi ini dengan gema takbir kita, dengan harapan bahwa keluarnya kita dari bulan Ramadan ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala-pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan telah berlalu. Ramadan bulan pengampunan dosa. Tidak ada jaminan bahwa kita akan bertemu lagi dengan Ramadan di akan datang. Betapa banyak orang yang di tahun kemarin berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan umur kami di bulan Ramadan, tetapi ternyata di tahun ini umur itu ternyata bahwa dia telah dimatikan, bahwa dia telah meninggal dunia, tidak sempat lagi bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Artinya tidak ada jaminan bahwa kita akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu, ketika Ramadan ini telah berakhir, setidaknya ada dua pesan dan kesan Ramadan supaya kita dapat mengaplikasikan, mengimplementasikan dan mengaktualisasikan pesan dan kesan Ramadan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk membersihkan jiwa dan menahan hawa nafsu kita. 29 hari, di siang hari kita tidak makan, di siang hari kita tidak minum, padahal makanan dan minuman itu halal. Kenapa kita tidak makan? Kenapa kita tidak minum? Karena kita menahan hawa nafsu kita. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa manusia ini memiliki 4 sifat. Yang 3 sifat itu bersifat yang sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang bersifat buruk. Satu sifat itu adalah satu sifat yang baik. Apa 3 sifat yang membawa manusia kepada keburukan? Yang pertama, manusia memiliki sifat al-bahimah, sifat kebinatangan. Apa makna sifat kebinatangan? Bahwa dia tidak merasakan malu, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ingin mendapatkan harta melalui jalan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ingin mendapatkan jabatan melalui jalan dengan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia memiliki sifat asyaitaniyah, sifat syaitan, mengikuti hawa nafsunya, tidak merasakan malu di tengah-tengah keramaian. Yang ketiga, manusia memiliki sifat buas atau dikenal dengan as-sabu'iyah. Tidak merasakan kepuasan, diberikan harta tidak merasa puas, diberikan jabatan tidak merasakan puas, diberikan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah. Siapapun dia, taatkah dia, beribadahkah dia, pendosakah dia, berbuat maksiatkah dia, tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata manusia yang tidak menyadari Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau 3 sifat ini ada pada diri kita, maka masyarakat akan tersakiti dengan sifat-sifat kita itu. Yang keempat, sifat yang baik adalah sifat rububiyah. Apa sifat rububiyah itu? Menanamkan sifat ketuhanan, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Maha Pengasih, maka kita juga mengasihi sesama. Allah Maha Penyayang, maka kita juga akan menyayangi kepada sesama kita di antara manusia. Tidak ada lagi yang namanya sepak terjang, jolak samping kiri dan kanan, menyepak ke belakang, menanduk ke atas. Tidak ada lagi. Kenapa? Karena sifat rububiyah, sifat ketuhanan kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia yang memiliki 3 sifat yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali itu. Walaqad dara'na
li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kebanyakan isi neraka jahanam itu adalah dari golongan jin dan manusia. Kenapa dari golongan jin dan manusia ada di dalam neraka? Banyak mereka dari golongan jin dan manusia di dalam neraka itu. Yang pertama cirinya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Yang kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang ketiga, walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kepada kita, Ramadan berpesan kepada kita tentang berkehidupan sosial. Di siang hari kita berpuasa, di malamnya kita salat tarawih berjamaah. Maknanya apa? Bahwa di bulan Ramadan itu kita diajarkan untuk membangun rasa kebersamaan, membangun hubungan silaturahmi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Karena dalam sebuah ungkapan dikatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita pasti akan runtuh. Karena bersatu inilah kita menjadi kuat. Sapu lidi itu, kalau satu memang tidak bisa mengangkat sampah, membawa sampah, tetapi kalau sapu lidi itu banyak, maka sampah apapun juga akan masuk ke dalam tong sampah. Kenapa? Karena bersatu kita teguh, bercerai kita pasti akan runtuh. Rasulullah SAW juga mengingatkan, laisa bil mu'min, tidak dianggap beriman, alladzi yubitu shib'anan, yang dia kenyang di dalam rumahnya, wajaruhu ja'iun ila jambihi, sedangkan tetangga di sebelahnya merasakan kelaparan. Kita tidak peduli dengan tetangga sebelah, kita tidak peduli dengan saudara-saudara kita, mau makankah dia, mau minumkah dia, kita tidak peduli. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah, dianggap tidak beriman. Dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Tidak masuk surga. Maka dalam suatu kesempatan Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, tahukah kamu siapakah orang yang paling merugi? Maka sahabat bertanya, siapakah orang yang paling merugi itu wahai Rasulullah? Kami tidak tahu jawabannya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, orang yang paling merugi di dunia ini adalah orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Memang ibadahnya banyak, salatnya luar biasa, puasa Senin Kemisnya luar biasa, umrahnya berulang-ulang kali, hajinya berulang-ulang kali. Tapi kalau dia memutuskan hubungan silaturahmi, maka dia orang yang merugi nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia setorkan amalnya, kata Rasulullah, ya Allah, ini salatku, ya Allah, ini puasaku, ya Allah, ini zakatku, ya Allah, ini haji dan umrahku. Maka ketika dia setorkan amalan salatnya, tetangganya bilang, ya Allah, dia dulu bertetangga denganku, aku punya tanah, dia juga punya tanah, tapi tanahku diambilnya satu jengkal. Gara-gara tanahku diambilnya satu jengkal, rumahku tidak punya got. Gara-gara itu rumahku jadi kotor. Hari ini aku minta keadilan di hadapanmu ya Allah. Maka Allah pun berkata, buang amalan salatnya, berikan kepada orang yang telah disakiti. Ketika dia setorkan amalan puasanya, ya Allah, dia dulu satu kantor denganku, kata saudaranya. Aku punya mobil, dia tidak punya mobil. Dia katakan mobilku itu dari hasil korupsi. Maka gara-gara itu satu kantor membenciku. Maka ya Allah, aku minta keadilan di hadapanmu saat ini ya Allah. Maka Allah mengatakan, buang amalan puasanya, berikan kepada orang yang telah disakiti. Ketika dia setorkan amalan zakatnya, saudaranya bilang, ya Allah, dia dulu satu kampung denganku. Dia katakan anakku itu bukan anakku. Maka gara-gara itu satu kampung membenciku. Maka saat ini aku meminta keadilan di hadapanmu ya Allah. Allah mengatakan, buang zakatnya,
buang haji dan umrahnya, berikan kepada orang yang telah dia sakiti. Maka saat ketika amalan kebaikan tidak ada lagi yang bisa disetorkan. Tidak ada lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saat itu saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita masih meminta keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dia dulu satu kampung denganku. Dia petik buah-buahan yang ada di dalam kebunku tanpa seizinku. Maka saat ini ya Allah, aku meminta keadilan di hadapanmu. Maka orang yang punya banyak amalan tadi, salatnya banyak, puasanya banyak, haji dan umrahnya banyak, zakatnya banyak, belum ditambah dengan amalan-amalan sunnahnya juga banyak, tetapi semuanya dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya, "Ya Allah, apa lagi yang ingin Engkau buang ya Allah? Tidak ada satu amal kebaikan yang ada di dalam diriku ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa taala pun berkata, "Dengan maha adilnya aku, Engkau ambil dosa yang orang-orang yang telah Engkau sakiti." Maka saat itulah kita termasuk orang yang merugi. Salat kita mungkin banyak, puasa kita mungkin banyak, haji dan umrah kita mungkin banyak, amalan-amalan sunnah kita mungkin banyak, tetapi ketika kita di hadapan Allah, saudara-saudara kita menuntut keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut yang hari ini bisa berbohong, maka saat itu mulut akan terkunci. Wa tukallimuna aydihim, maka tangan akan memberikan saksi. Dia berbicara di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum, maka kaki memberikan saksi bima kanu yaksibun, dengan apa yang sudah kita perbuat selama hidup di dunia. Maka jagalah baik-baik hubungan silaturahmi di antara kita, karena itu juga akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan juga gara-gara itu dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tanggal 1 Syawal ini dosa-dosa kita telah dilebur, telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya ibadah kita di bulan Ramadan. Kembali kita suci, Idul Fitri, kembali suci sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Dan mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita dapat menerapkan pesan dan kesan yang telah kita pelajari selama kita berada di bulan Ramadan. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa adkhalana fi zumrati 'ibadihi al-muttaqin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.